Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitriana dengan NIM 022330 dari kelas Akuntansi E angkatan 2023, Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu perilaku organisasi, dengan dosen pengampu Ibu Riana Anggreni. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang materi motivasi. Baik, masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian motivasi. Apa sih motivasi itu? Motivasi adalah perilaku seseorang yang ingin mencapai tujuan tertentu dan cenderung ingin menetap. Nah, motivasi sendiri itu juga biasanya berasal dari diri seseorang dan dari luar diri seseorang. Menurut para ahli, salah satunya yaitu Wenger tahun 1990 mengatakan bahwa motivasi adalah kondisi internal membangkitkan seseorang untuk bertindak dan mendorong agar mencapai tujuan tertentu. Nah, agar seseorang itu juga dapat tertarik dalam kegiatan tersebut. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu teori motivasi awal. Memahami dorongan manusia. Nah, yang pertama ada hierarki kebutuhan Maslow. Nah, dalam teori ini mengusulkan 5 tingkat kebutuhan manusia, mulai dari tingkat kebutuhan fisiologis sampai dengan kebutuhan aktualisasi diri. Kedua, teori faktor Herzberg, di mana teori ini membagi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi menjadi 2 kategori. Yang pertama, faktor kebersihan yang mencegah ketidakpuasan, dan yang kedua, faktor motivator yang mendorong kepuasan. Selanjutnya kita membahas teori penetapan tujuan dan motivasi perilaku. Teori penetapan tujuan, di mana teori ini menyatakan bahwa menetapkan tujuan yang spesifik, menantang, dan diterima dapat meningkatkan kinerja titik tujuan, memberikan arah, memotivasi usaha, dan mendorong strategi yang tepat. Teori penguatan. Nah, teori ini berfokus pada bagaimana perilaku dibentuk oleh konsekuensinya. Nah, maksudnya penguatan positif dan negatif mempengaruhi perilaku di masa depan. Titik penerapan yang konsisten sangat penting untuk efektivitas. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang teori motivasi kontemporer, memahami dorongan modern. Yang pertama, teori Albert Pernah. Teori ini lebih fleksibel dibandingkan dengan hierarki Maslow karena dalam teori ini memikirkan beberapa kebutuhan untuk berkooperasi secara bersamaan. Nah, teori ini juga mencakup dimensi sosial represi, di mana individu dapat kembali ke kebutuhan yang lebih rendah dan kebutuhan yang lebih tinggi. Teori kebutuhan esensialan. Teori ini berfokus pada 3 kebutuhan: pencapaian, kepuasan, dan integrasi. Nah, maksudnya individu memiliki kekuatan yang berbeda dalam kebutuhan ini yang mempengaruhi motivasi dan dalam perilaku seseorang. Oke, selanjutnya teori penetapan tujuan dan teori penguatan. Nah, dalam penetapan tujuan, teori ini menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang spesifik, menantang, dan diterima untuk meningkatkan kinerja. Maksudnya tujuan yang memberikan arah, memotivasi usaha, dan mendorong strategi tepat. Teori penguatan. Sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa teori ini berfokus pada bagaimana perilaku dibentuk oleh konsekuensinya. Jadi penguatan positif dan negatif mempengaruhi perilaku di masa depan. Penerapan yang konsisten sangat penting untuk efektivitas. Baik, masuk ke pembahasan berikutnya, itu teori ekuitas dan teori ekspektasi. Teori ekuitas. Nah, motivasi dalam teori ini didasarkan pada bagaimana seseorang membandingkan hasil mereka dengan hasil orang lain, sehingga apabila tidak sama dan tidak seimbang akan menyebabkan ketidakpuasan dan menurunkan motivasi mereka sendiri. Teori ekspektasi dalam motivasi menjelaskan tentang bagaimana seseorang yang mempunyai ekspektasi dan keyakinan pada nilai masa depan sehingga dapat mempengaruhi perilaku dan motivasinya. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk membangun ekspektasi positif karena akan berdampak pada keyakinan dirinya dan dapat memotivasi dirinya sendiri untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya uraikan pada video pembelajaran kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.